Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Kampus kreatif, inovatif, berkarakter, pilihan tepat bagi generasi muda Indonesia. Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi terakreditasi B oleh BANPETI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fajar Rahmadi, nomor induk mahasiswa 19 1030 65 201 506, reguler C Ilmu Pemerintahan semester 5 Universitas Nurdin Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan Pierre Félix Bourdieu tentang konflik. Pierre Félix Bourdieu lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Perancis. Pada tahun 1951 sampai 1995, kuliah di filsafat di ENS. Pada tahun 1958 sampai 1960, dinas militer ke Aljazair dan mengajar. Pada tahun 1960 sampai 1974, mengajar di Universitas Lille dan Paris. Pada tanggal 02 November pada tahun 1962, menikah dengan Marie Claire Brézard dan dikaruniai 3 anak. Wafat pada tanggal 23 Januari 2002 di Paris karena kanker paru-paru. Pierre Félix Bourdieu, habitus, kapital, dan arena. Konsep pemikiran Bourdieu. A. Habitus merupakan sebagai analisis sosiologis dan filsafat atas perilaku manusia. Artinya, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama. Habitus tumbuh dalam masyarakat secara alami melalui proses sosial yang sangat panjang, terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri masyarakat, menjadi kebiasaan yang terstruktur secara sendirinya. Dalam hal kekuasaan, habitus dibuat dan direproduksi oleh penguasa serta diterapkan pada orang yang dikuasai secara tidak sadar. Contohnya saja patrimonial masyarakat Jawa, Orde Baru, dan patriarki. Perjalanan intelektual Bourdieu dipengaruhi keprihatinan mendasar terhadap lingkungan sosial dan hasrat terhadap perubahan. Harit Moko 2016 membuka rezim kepastian pemikiran kritis post-strukturalis. B. Kapital merupakan modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Kapital bisa diperoleh jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. P. Bourdieu. Menurut Bourdieu, ciri penting modal yaitu: yang pertama, modal yang terakumulasi melalui investasi. Yang kedua, bisa diberikan pada yang lain melalui warisan. Yang ketiga, memberikan keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan pendapatannya. Jenis-jenis kapital. Yang pertama, kapital budaya. Kedua, kapital sosial. Ketiga, kapital simbolik. Dan keempat, kapital ekonomi. Kapital budaya. Semua bentuk kekayaan simbolis yang mengacu pada pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh, lalu menjadi disposisi seperti jasa, pengetahuan, cara bicara, kemampuan menulis, cara bergaul yang berperan dalam menentukan kedudukan sosial. Bentuk kapital budaya. Yang pertama, terintegrasi dalam diri. Artinya, pengetahuan yang diperoleh selama studi dan yang disampaikan melalui lingkungan sosialnya yang membentuk suatu disposisi yang tahan lama. Contohnya seperti pengetahuan, bahasa, dan retorika. Yang kedua, objektif. Artinya seluruh kekayaan budaya bisa dimiliki secara material. Kapital ekonomi dalam pembedaan dengan pemilikan simbolis kapital budaya. Yang ketiga, terinstitusionalisir. Artinya gelar yang disahkan oleh institusi. Contohnya seperti ijazah, sertifikat penghargaan, anggota ilmuwan. Sosial kapital merupakan semua bentuk jaringan, hubungan, dan koneksi sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. Konsep kapital sosial. Yang pertama, jaringan. Tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian jaringan hubungan sosial manusia yang lainnya. Yang kedua, norma. Cara, usage, kebiasaan, folkways, tata kelakuan, more, dan adat istiadat, custom. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan, moralitas, penyataan bagaimana orang harus bersikap. Yang kedua, kepercayaan strategis yang mencerminkan harapan tentang bagaimana orang akan berperilaku. Ini merupakan formulasi unsur-unsur sosial, jaringan, kepercayaan, dan norma. Kapital simbolik merupakan sebuah bentuk pengakuan sosial
baik yang terinstitusional atau tidak. Kapital simbolik terkait dengan simbol-simbol kekuasaan. Contohnya seperti jabatan, kantor, prestis, gelar, status, sosial tinggi, nama keluarga yang ternama, mobil mewah, dan lain-lain. Efektivitas kapital simbolik berada dalam bentuk perintah, seperti wacana ritual, anjuran, ancaman, dan makian. Hanya efektif kalau memenuhi syarat sosial tertentu yang berasal dari luar logika bahasa. Contohnya, agar sebuah ritual keagamaan sah, harus ada syarat sosial yang menjamin produksi informasi dari menyampaikan dan yang berpartisipasi. Efektivitas simbol bahasa terancam bila fungsi mekanisme yang menjamin hubungan pengakuan dasar otoritas berhenti. Institusi yang mendefinisikan pelaku, tempat, waktu. Tidak ada kekuasaan simbolik tanpa simbolik kekuasaan. Contohnya seperti tongkat, pakaian, mahkota, dan pangkat. Simbol kekuasaan manifestasinya publik resmi untuk pendelegasian dan kompetensi sebuah otoritas untuk berbicara. Kapital ekonomi merupakan sumber daya ekonomi individu yang dimiliki oleh agen, termasuk pendapatan, warisan, investasi, atau tabungan yang berwujud uang, giro, emas dan perhiasan, saham, tanah, rumah, serta barang mewah lain. Bisa berupa alat reproduksi dan materi, komponen modal ekonomi yang bersifat nyata, kacamata dan dapat dipegang. Bourdieu 1445. Kapital ekonomi dan budaya. Bagi Bourdieu, kedua kapital ini adalah dua hal yang paling penting. Tetapi setiap modal memiliki kekhususan dalam setiap arena, dan modal juga menentukan struktur arena serta menentukan hal yang dipertaruhkan dalam arena. Ini merupakan gambaran kapital sosial dan budaya di kelas sosial. Kelas sosial berdasarkan kapital ekonomi dan budaya. Yang pertama, kelas populer. Tiadanya kepemilikan kapital yang menyatukan mereka adalah praktik dan representasi dalam keunggulan fisik dan penerimaan dominasi. Yang kedua, kelas borjuasi kecil. Memiliki sifat borjuasi, ingin menaiki tangga sosial, meniru budaya dominan. Yang ketiga, kelas dominan. Menunjukkan identitas khas dan memaksakan kepada suatu visi tentang dunia sosial. Arena atau ranah merupakan tempat persaingan dan perjuangan dalam masyarakat. Distinction atau pembedaan merupakan tindakan membedakan diri yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kelasnya dalam masyarakat. Biasanya, pembedaan dilakukan oleh kelas menengah ekonomi ke atas untuk menunjukkan statusnya yang khas dibandingkan dengan kelas ekonomi yang lebih rendah. Distinction. Orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas akan menggunakan pakaian ataupun mobil dengan merek yang khusus, yang harganya jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh kelas ekonomi yang lebih rendah. Proses penempatan diri ini merupakan ciri khas kelas ekonomi menengah ke atas yang ingin mendapatkan pengakuan dari kelas ekonomi yang lebih rendah. Menurut Bourdieu, kelas dominan membedakan diri melalui 3 struktur konsumsi, yaitu makanan, budaya, dan penampilan. Sekian dan terima kasih. Itulah yang saya dapat jelaskan materi tentang pandangan Pierre Félix Bourdieu tentang konflik.